Hai Sobat Sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Syekh Abdus Somad bin Mufti Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ibu beliau adalah orang Dayak Bakumpai asli yang dinikahi oleh anak Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang bernama Mufti Jamaluddin. Cucu Datu Kelampayan ini lebih banyak berjuang menyebarkan Islam di pesisir Sungai Barito. Haji Muhammad Abdus Somad lahir pada tanggal 24 Zulkaidah 1237 Hijriah atau 1822 Masehi dari seorang ibu bernama Samayah binti Sumandi di Kampung Bakumpai atau Kampung Tengah Marabahan. Syekh Abdus Somad mudah mendapatkan ilmu agama, terlebih dari sang ayah yang merupakan ulama besar di tanah Banjar pada zamannya. Setelah dirasa cukup, Syekh Abdus Somad kemudian meneruskan pencarian ilmu ke sumber ilmu di tanah Banjar, yakni ke desa Dalam Pagar, Martapura. Beberapa tahun di Martapura, Syekh Abdus Somad pun kemudian mengemban tugas untuk menyebarkan agama Islam ke pelosok-pelosok daerah. Hingga beliau memperistri seorang wanita bernama Siti Adawiyah binti Buris. Dari wanita tersebut, beliau dikaruniai 4 orang anak: Zainal Abidin, Abdul Razak, Abu Tolah, dan Siti Aisyah. Kendati sudah memiliki anak, Syekh Abdus Somad tak lantas merasa cukup dengan ilmu yang dimiliki. Beliau kemudian berangkat dengan putranya yang bernama Abdul Razak ke Tanah Suci untuk menimba ilmu pada ulama-ulama besar di zaman itu. Di antara ulama yang menjadi guru Syekh Abdus Somad di sana, Syekh Sulaiman Al-Zuhdi An-Naqsyabandi. Pada Syekh Sulaiman, Syekh Abdus Somad mendapatkan ijazah tarikat Naqsyabandiyah Qadiriyah. Yang kedua, Syekh Sulaiman Muhammad Sumbawa. Syekh Sulaiman Muhammad adalah seorang murid dari Maulana Syekh Muhammad Salih Rais Asy-Syafi'i yang pernah menjabat sebagai mufti di Makkah. Dari Syekh Sulaiman Muhammad, Syekh Abdus Somad mendapatkan ijazah tarikat Sajiliyah. Tarikat Sajiliyah ini kemudian menjadi ciri khas ulama keturunannya. Di antara ulama masyhur sebagai mursyid tarikah ini dari keturunan beliau adalah Tuan Guru Haji Basyuni. Banyak ulama Banjar yang datang ke tempat Tuan Guru Haji Basyuni atau disebut Tuan Haji Basyuni meminta ijazah tarikah tersebut. Yang ketiga, Syekh Khatib Sambas. Pada ulama asal Kalimantan Barat ini, Syekh Abdus Somad tidak diketahui mendapatkan ijazah tariqah tertentu, sebab tidak ditemukan referensi. Namun demikian, Syekh Khatib Sambas adalah salah satu mursyid tariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Setelah 8 tahun di Mekah, waktu menuntut ilmu yang cukup singkat di masa itu, Syekh Abdus Somad berniat pulang ke kampung halaman. Niat itu kemudian diberitahukannya pada keponakannya Syekh Jamaluddin atau Surki Mufti yang juga menimba ilmu di Tanah Suci saat itu. Mendengar penuturan sang paman, Syekh Jamaluddin berkata, "Wahai paman, mengapakah paman ingin sekali segera pulang, sedangkan paman baru 8 tahun berada di sini? Sedangkan Ananda yang sudah hampir 30 tahun belum terbesit untuk pulang kampung karena Ananda merasa masih sedikit mempunyai ilmu." Setelah perbincangan itu, keduanya sholat berjamaah dan Syekh Abdus Somad yang menjadi imam sholat.
Pada saat itulah keganjilan terjadi. Syekh Abdus Samad ketika mengangkat takbir tidak terlihat lagi jasad beliau. Baru ketika menjelang salam di akhir sholat, barulah jasad beliau terlihat kembali. Syekh Jamaluddin terkejut melihat hal demikian dan mulai memahami bahwa sang paman sudah mencapai derajat kewalian. Setelah sholat, mereka kemudian bertukar pikiran, dan saat itulah sang paman memberitahukan bahwa para gurunya memberikan ilmu kepada beliau dengan menumpahkan ilmu mereka, bukan sedikit demi sedikit seperti yang ditempuh kebanyakan orang. Hal itu menunjukkan kekokohan dasar keilmuan Syekh Abdus Samad yang mantap, sehingga para ulama atau para guru beliau mudah menumpahkan ilmu mereka.